yang terhormat Bapak Dr. Andes Slamet Raharja, Magister Pendidikan selaku Kepala SMK Kesehatan Bantul, yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagi dan Humas yang terhormat Ibu Ratna Sari Dewi, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Kesehatan Bantul, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SMK Kesehatan Bantul pada hari ini tanggal 15 Agustus 2024 di Perpustakaan Terpadu SMK Kesehatan Bantul. Sebelum acara ini kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, namun nanti akan diwakili oleh Ibu Ratna Sari Dewi selaku Wakil Kepala Bagian Humas. Kemudian acara berikutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Acara yang berikutnya adalah istirahat atau lain-lain dan tanya jawab. Acara yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Kesehatan Bantul yang akan diwakili oleh Ibu Ratna Sari Dewi, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ratna Sari Dewi, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di aula SMK Kesehatan Bantul atau Perpustakaan Terpadu. Di sini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dita Hani Astuti, di mana Bu Dita Hani Astuti ini adalah salah satu guru penggerak pada tahun ini yang sebelumnya sudah ada, yaitu Ibu Dewi dan Ibu Selvin, dan selamat juga kepada Ibu Dewi dan Ibu Selvin yang telah lulus menjadi guru penggerak, dan tahun ini dilanjutkan oleh Ibu Dita Hani Astuti. Baik, untuk mempersingkat waktu acara pada pagi hari ini, nanti kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Ibu Dita tentang diseminasi budaya positif, yang harapannya kami semua dari warga SMK Kesehatan Bantul, Ibu Dita bisa mengimplementasikan diseminasi budaya positif di SMK Kesehatan Bantul ini, supaya nanti kami Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi SMK Kesehatan Bantul bisa menerapkan apa itu budaya positif. Jadi SMK Kesehatan Bantul bisa menjadi SMK lebih baik ke depannya. Untuk itu kita lanjutkan ke acara inti, dan akan saya kembalikan kepada pembawa acara, yaitu Ibu Uma. Dari saya pribadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Sari Dewi, Sarjana Pendidikan, yang sudah mewakili Bapak Kepala SMK Kesehatan Bantul untuk menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu acara kita tunggu-tunggu, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Hani Astuti, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Dita Hani Astuti, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa dikatakan secara umum budaya positif itu kalau menurut saya adalah kebiasaan yang mengarah kepada hal-hal yang membangun pada kebaikan. Mungkin ada pendapat dari yang lain tidak? Baik, terima kasih Bu Dema. Jadi budaya positif adalah kebaikan atau kebiasaan yang menuju kepada kebaikan. Kemudian ada lagi mungkin pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya. Menanda, monggo. Menurut saya budaya positif yaitu yang diterapkan di sekolahnya itu tidak ada pembulian bukan? Ya, tidak ada pembulian, tidak ada pertengkaran sampai ke kriminal seperti itu. Baik, terima kasih. Betul semua jawabannya Bapak Ibu bahwa budaya positif adalah budaya positif adalah lingkungan atau suasana yang mendukung, memotivasi, dan mendorong perilaku positif dalam suatu komunitas. Di sini kita berada di sekolah, berarti komunitasnya adalah di sekolah, ya Bapak Ibu. Kemudian atau tempat kerja atau organisasi. Nah, dalam konteks pendidikan itu budaya positif mencakup nilai-nilai atau norma dan praktik yang mendukung perkembangan sosial, emosional, serta akademis siswa. Jadi kemudian menurut Bapak Ibu lagi, pentingkah budaya positif itu? Nah, baik. Jadi budaya positif di dalam sekolah itu memang sangat penting ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar dapat menciptakan atau menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, baik. Nah, jadi ketika siswa nanti memiliki motivasi intrinsik, jadi siswa itu yang kita harapkan nanti akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara, ya, yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama nantinya. Yang ada konsep pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum saya lanjutkan, masih semangat ya Ibu? Masih, alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Yaitu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Ada yang tahu? Bayu? Ya. Sistemi? Silakan. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bervariasi untuk minat dan bakat anak itu masing-masing. Itu dibagi menjadi tiga, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi program, dan ada diferensiasi. Ya, betul sekali ya. Ini adalah guru penggerak angkatan ke-9 ya, ya. Jadi pendidikan yang pembelajaran berdiferensi itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi sesuai dengan minatnya, bakatnya, kemampuan anak itu kita menyesuaikan sebagai pendidik. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sebelah kanan ini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah prima
mulia, kemudian ada kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ketika kita melakukan perubahan paradigma baru, contohnya apa? Contohnya perubahan paradigma baru. Mungkin ada yang tahu? Belum. Nah, jadi perubahan paradigma baru itu menurut perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu seiring waktunya berubah juga paradigma kita yang awalnya pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center kemudian beralih menjadi student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti apakah itu? Pembelajaran yang berpusat pada guru adalah di mana guru memberikan informasi atau materi, sedangkan siswa secara pasif menerima informasi atau materi itu. Tetapi ketika pembelajaran berpusat pada siswa atau berpusat pada murid, berarti siswa itu sendiri yang aktif dan siswa itu sendiri memiliki peran untuk mencari pengetahuan sendiri. Jadi ini yang dipusatkan adalah agar siswa aktif untuk apa? Ya tujuannya satu lagi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa atau motivasi yang ada dalam diri siswa. Itu ini. Kemudian lanjut. Nah, disiplin positif. Saya akan menanya lagi disiplin positif. Kira-kira selamat datang Bu Ika, ruangan mendukung kita yang sudah hadir. Disiplin positif ya, Bu. Pertama kali yang Bapak Ibu pikirkan atau terbesit dalam diri Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa? Teratur, boleh. Lalu tepat waktu, boleh. Peraturan, biasanya disiplin itu yang langsung terbesit adalah sanksi, peraturan, teratur. Nah, padahal Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, di sini intinya dari ruang disiplin itu adalah mengajarkan kepada siswa untuk disiplin diri, disiplin terhadap dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya. Untuk nilai-nilai kebajikan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian bagaimana caranya menumbuhkan motivasi diri pada anak? Nah, salah dengan melaksanakan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pembelajaran dari kesalahan. Jadi anak diminta untuk belajar dari kesalahannya dengan pengulangan yang positif. Jadi bukan dengan hukuman atau sanksi. Mungkin hukuman itu bisa membuat efek jera untuk anak, tetapi ini hasilnya tidak bisa dalam jangka panjang. Nah, harus ada apa? Harus ada motivasi dari diri anak itu sendiri. Contohnya, misal anak pada saat jam pembelajaran setelah istirahat, anak telat masuk ke dalam kelas. Guru mencari kemudian. Nah, mungkin anak bisa menuruti keinginan guru untuk masuk ke dalam kelas, tetapi itu alasannya bukan karena motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak, tapi karena mungkin takut karena hukum atau takut karena dibeka dan lain-lain. Nah, jika belum ada motivasi intrinsik yang masuk dalam diri anak, maka kalaupun nanti tidak ada guru atau kita lengah mau mengawasi, anak itu akan kembali lagi seperti itu. Kecuali kalau sudah ada motivasi intrinsik atau kesadaran diri dalam anak itu, maka anak itu akan tahu bahwa memang saatnya masuk ya, masuk. Nah, kemudian tujuan kita sebagai pendidik apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Seperti itu ya, Bu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan
aspek contoh nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dalam institusi atau organisasi. Ada 3 ya Ibu. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dari Entrepreneurs program atau PYP. Kemudian ada Desainer Esensial. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari Entrepreneurs program atau PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian dari Desainer Esensial ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Menurut Bapak Ibu, pentingkah nilai-nilai kebajikan di sini? Penting. Karena apa? Kenapa bisa penting? Karena dengan nilai-nilai ini itu yang membuat motivasi tercipta dalam seseorang itu akan tumbuh. Kemudian lanjut. Nah, ini ada satu pertanyaan atau perintah untuk Bapak Ibu menuliskan nilai-nilai kebajikan apa saja yang Bapak Ibu harapkan ada pada diri Ibu. Kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang ada? Nanti saya akan memberikan kertas post-it ini, kemudian Bapak Ibu menulis nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tidak hanya satu ya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menginginkan ada bertanggung jawab, mandiri dan lain boleh ditulis. Setelah itu nanti bisa ditempel pada kertas yang ada di papan tulis itu. Itu ya. Silakan Bapak Ibu jika sudah selesai menuliskan bisa ditempel ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menuliskan nilai kebajikan apa saja yang diharapkan ada pada diri panjenengan. Saya akan membacakan nilai kebajikan ada dari apa ya, kreatif dan inovatif. Kemudian ada tanggung
tanggung jawab, bagus ya. Disiplin waktu, kemudian kejujuran, disiplin waktu, sama ini ada disiplin lainnya. Terima kasih Bu Nanda, saya bosan saya juga lagi. Kemudian lagi banyak sekali nilai kebajikan yang ingin ditumbuhkan, itu nilai kejujuran, kreatif, kritis, mandiri, dan solidaritas. Siapa yang tadi yang menulis ya? Kemudian bergotong royong. Nah, ini ada lagi menjadi pribadi yang sabar. Luar biasa semuanya. Nah, kita lanjutkan. Kami masih semangat buat ini. Ya, untuk menambah semangat Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Coba menurut Bapak Ibu semua, ada berapa hewan yang ada di sini? Kira-kira coba hitung. Di sini ada 5. Mana saja yang Ibu lihat? Gajah. Lalu oh, ada yang 8, ada yang 10. Oh, lebih dari 10. 9, ayo Anda. Lebih dari 10 coba. Buaya, kemudian ada kelinci, kemudian kuda, kemudian anjing, kemudian ada nyamuk burung di atas pantatnya. Oh ya, kemudian ada ekor ular. Oh iya, luar biasa Bunda. Fokusnya sangat itu ya, jeli sekali. Jadi di sini ada 5, 7, 10. Kira-kira yang benar berapa ini Bu? Nah, ini ada berapa ini? Banyak yang lebih dari 10. Nah, ada tortoise, nama kura-kura ya, kura-kura. Kemudian kalau kan itu bahasa Inggrisnya gajah, bahasa Inggris ada nyamuk. Ya, keledai. Ada anjing di bawah keledainya. Lalu di bawah anjing ada kucing. Kemudian ini ekornya ada ular. Ada tikus lagi di bawah kucing. Kemudian ada udang. Udang di sini ya. Lalu ada mulutnya ini ternyata ada buaya. Kemudian di telalainya ternyata ada lumba-lumba. Nah, matanya ternyata ada ikan. Nah, di sini tidak terlihat, ternyata ada ya itu. Kepala burung, apakah ini membentuk kepala burung? Ya. Burung berubah. Ya. Terima kasih untuk fokusnya. Kita kembali lagi ke materi ya. Masih fokus ya Bu? Masih semangat ya? Oke. Oke, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi apakah kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, jadi kita sebagai guru memiliki kebutuhan dasar. Tentunya murid juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, kira-kira ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Apabila murid tidak bisa memenuhi salah satu kebutuhan dasar itu, nah biasanya akan menyebabkan perilaku yang tidak sesuai. Karena apa? Karena mereka harus memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Kira-kira apa kebutuhan dasar itu? Nah, ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan untuk mencari kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk mencari kekuasaan, kemudian untuk mencari kebebasan, kemudian untuk mencari kesenangan.
ya makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Gitu. Kemudian contohnya mencari kasih sayang dan rasa diterima, itu ya ingin memiliki rasa diterima, kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan ada harga diri, keinginan dihargai, keinginan untuk dianggap, untuk diakui prestasinya, mungkin keinginan untuk didengar. Nah, kemudian dalam penugasan mungkin siswa yang mempunyai kemampuan siswa kan berbeda-beda ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, mungkin yang kinestetik itu tidak bisa kalau disuruh diam, anteng. Nah, mereka ingin melakukan hal-hal yang baru. Mungkin mereka dituntut untuk diam, mereka melakukan sesuatu perilaku yang tidak sesuai itu karena memenuhi kebutuhan kebebasannya karena mereka ingin bebas. Kemudian ada kesenangan, contohnya bermain, tertawa, humor, antusiasme. Jadi di dalam kelas itu kan ada berbagai karakter anak. Mungkin ada yang tidur-tiduran, ada yang sering terlambat. Nah, seperti itu kita harus mencari tahu dulu apa kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Mungkin karena tidur-tiduran karena masih lapar. Tapi kalau lapar, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Ini ya sekarang itu. Mungkin dia merasa dibully di dalam kelas. Kita harus cari tahu dulu. Nah, kalau dibully berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak? Nah, dia merasa dari sayang atau kadang ada anak yang caper. Kalau cari perhatian, nah, berarti kita harus mencari tahu, jangan langsung menghakimi dan memberikan hukuman atau memarahinya. Kita cari tahu dulu, berarti dulu kita mencari tahu apa kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Misal penguasaan itu kebutuhan untuk dia diakui prestasinya, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Tadi contohnya kebebasan. Nah, kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan anak itu juga bisa bekerjasama dengan memberikan ilmunya. Yang di sini ada Malis, Bukan dan Pak Fadi yang mungkin sudah mengetahui secara mendalam tentang ilmu psikologisnya. Kemudian setelah mengetahui kebutuhan apa, baru nanti akan kita tanya. Nanti kita tanya dengan proses berikutnya setelah tadi. Nah, di sini ada contoh kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Dinda. Jadi Dinda ini mengatakan seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak sering jadinya. Nah, ini juga mencari kebutuhan apa saja ibu? Kesenangan. Nah, kenapa? Karena dia merasa senang ketika bersenandung dan guru tidak memperbolehkan itu. Jadi kebutuhan dia itu belum terpenuhi, bukan kesenangan. Jadi mungkin nanti dia akan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Begitu. Kemudian di sini ada contoh lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku tak kejepit rambut bayinya. Dia meminta perhatian dari guru. Kira-kira dia membutuhkan kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tiap tindakan anak itu pasti punya tujuan dari ibu. Nah, kita sebagai guru mencari tahu tujuannya, kebutuhan apa yang kita dari anak. Kemudian ada lagi contoh. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, nyatur terus, kosong terus. Dengar ibu guru aja katanya. Nah, kalau ini dia membutuhkan kebutuhan kebebasan karena anak itu perlu hal-hal yang baru yang perlu dilakukan. Jadi tiap anak itu kan berbeda-beda. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan penguasaan karena apa? Karena mereka merasa untuk jadi fokusnya hilang ya. Diakui, nanti ke
2012 ini. Kemudian di motivasi perilaku manusia, manusia itu memiliki motivasi dalam hidupnya. Motivasinya itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang ada di luar dari sekitar kita. Contohnya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi misal ada anak ini seperti tadi waktu istirahat dia keluar gerbang, kemudian pada saat masuk kita mencari ada guru yang kehilangan anaknya, kita nyusul yang beket. Nah setelah disusul masuk, nah anak itu mungkin akan menuruti perintah kita, akan masuk ke dalam sekolah, tapi itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena untuk menghindari hukuman, takut dibawa guru atau dimarahi wali kelasnya, seperti itu. Jadi dia ada motivasi, tapi bukan motivasi dari dirinya sendiri. Ada juga misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, nah kamu nanti kalau naik kelas belajar 1 itu akan berikan HP. Nah itu motivasi yang ada dalam sekitarnya. Dia mungkin berhasil mendapatkan juara 1, tapi bukan keinginan dari dirinya sendiri, tapi karena iming-iming hadiah itu atau mendapatkan reward. Nah tugas kita sebagai guru apa ya? Menumbuhkan motivasi intrinsik itu dengan melatih anak untuk bertanggung jawab atas dirinya. Nah jika motivasi intrinsik ini untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, seperti itu. Jadi jika sudah ada motivasi intrinsik dari diri anak, insya Allah anak akan sadar diri tentang apa yang akan mereka lakukan dan bertanggung jawab mengenai apa tindakan yang mereka lakukan. Mungkin dalam anak kita yang keluar sekolah kemudian mau masuk ke kelas itu mungkin menuruti kita, tetapi atau mungkin takut dihukum. Nah hukuman itu sifatnya hanya sementara. Untuk jangka panjangnya ketika guru lemah tidak mengawasi, dia akan kembali lagi seperti itu. Ya, itu ada motivasi perilaku manusia. Kemudian, nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sementara ini saya baru mengetahui hukuman dan konsekuensi. Saya baru mengetahui ternyata ada restitusi yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman, perbedaannya apa? Jika hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambil keputusan itu, dan sifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya apa? Hukuman fisik, contohnya ketika anak pada saat upacara itu datang terlambat, kita beri hukuman. Contohnya hukuman fisik apa? Lari keliling lapangan. Nah, kemudian hukuman psikis. Hukuman psikis itu bisa dalam perlindungan atau hari-hari ya Bapak Ibu, ketika menasihati anak di tempat umum berlebih, mungkin ada beberapa anak yang biasa lagi, tapi ada yang hatinya kecil atau kata-kata itu masih terlihat penuh dalam benak. Jadi kita dalam berproses mungkin ada yang hukuman, nanti tulis apa gitu. Nah, prosesnya kita pelan-pelan tidak apa-apa untuk menjadi restitusi. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dalam konsekuensi ini anak tahu konsekuensinya apa. Contoh, jika dalam pelajaran saya ya bahasa Jawa itu saya mewajibkan untuk berbicara basa kromo ketika pembelajaran bahasa Jawa, dan itu wajib. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika nanti anak
kamar mandi mungkin menggunakan bahasa Indonesia, saya akan diam, tidak akan menjawab sampai anak nanti berbicara bahasa Kongo yang baik. Misal ada yang Bu izin ke belakang, saya akan diam. Mereka dia akan merasa tidak nyaman karena dia nanti dia salah mau jawab, nanti temannya pasti ngomong bersama. Nah, setelah itu siswa yang lainnya oke, rumah punten kalau bagi izin buat mungkin itu baru kita perbaikan. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika dalam konsekuensi nanti kita tahu siswa tahu peraturan dan konsekuensinya apa, tapi dalam restitusi ini siswa yang mencari tahu sendiri solusinya apa untuk masalahnya tersebut. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nanti akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Di sini sampai sini ada yang belum paham, Ibu? Sudah ya? Baik. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini yang sudah Bapak lakukan atau Ibu lakukan sebagai guru, sebagai posisi apa? Sudah manajer rumah? Luar biasa. Karena manajer itu posisi tertinggi. Pemantau. Tidak apa-apa, karena kita masih proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Proses itu namanya proses adalah pelan-pelan, tidak langsung sekali langsung jadi. Nah, di sini ada posisi pendukung. Contohnya tadi itu ya, terlambat mengikuti upacara, kemudian disuruh lari keliling lapangan atau dipanasin, hormat dengan bendera, itu posisi pendukung. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini nanti ada hubungannya dengan konsekuensi. Jadi guru menanyakan lagi konsekuensinya apa. Jika tidak melakukan sesuatu, bisa konsekuensinya apa? Pemantau. Kemudian sebagai teman. Nah, ini sebagai teman berarti kita akrab dengan siswa, menganggap siswa sebagai teman. Kemudian yang paling bagus, paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini prosesnya akan kita bahas nanti. Nah, ini dalam contoh kasusnya, dalam satu kasus yang sama, nanti kita akan lihat bagaimana posisi kontrol guru. Jadi sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat apel ketertiban. Jadi mungkin membawa sepatu, tidak membawa sepatu mungkin, atau tidak membawa kaos kaki, tidak memakai kaos kaki, dan memakai apa lagi jilbab yang sesuai. Nah, jika menjadi pendukung posisi kontrol guru, dia dulu akan berkata seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah posisi sebagai pendukung. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ketika kita menjadi guru yang memiliki posisi pembuat rasa bersalah, contohnya kalimat yang disampaikan pada anak adalah, berapa kali ibu atau bapak sudah memberitahu. Ini adanya dengan kata-kata yang halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu atau bapak sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Membuat anak merasa bersalah, merasa bersalah. Kemudian masih dalam kasus yang sama, posisi kontrol sebagai teman. Mungkin bisa mengatakan dengan tertawa, tersenyum. Ayolah ikuti aturan sekolah. Kalau baru bapak atau ibu ya kali ini, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya.
posisi kita sebagai guru dengan memposisikan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, artinya dan hubungannya dengan konsekuensi tadi ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, ditanyakan konsekuensinya apa? Setelah apel, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Mungkin konsekuensi ketika anak tidak memakai kaos kaki adalah dengan membeli kaos kaki di koperasi. Itu sebagai pemantau kita sebagai yang. Kemudian posisi yang sangat ideal adalah sebagai apa? Manajernya. Kenapa ideal? Karena di sini melatih anak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan membimbing anak untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Contohnya dengan kasus yang sama, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi di sini anak mengetahui atau tahu kesalahannya, setelah itu mencari solusinya sendiri. Misalnya tadi, ya dulu besok saya akan memakai kaos kaki. Jadi dari solusinya itu difikirkan dari anak sendiri. Begitu dia Bapak Ibu, sudah jelas? Nah, jelas lanjut ya. Nah, di sini ada contoh pertanyaan atau posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Pembuat rasa bersalah, jadi membuat anak merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Belajar karena buat anak untuk mencari solusinya sendiri atas masalahnya. Kemudian patuhi aturan saya atau awas? Pemukul ya, posisi sebagai pemukul, misalnya mengancam seperti itu. Gak apa-apa kalau Bapak Ibu masih dalam posisi pemukul itu dengan baik. Kemudian ini, ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya. Nah, sebagai teman, karena dia kata ayolah ini lebih akrab, akrab. Kemudian, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol sebagai apakah ini? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Pemantau. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, kita ke materi ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dan ada yang memberikan pendapatnya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, rumah, Munanda, ya Bapak Ibu. Mungkin kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama atau kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan itu kan hanya dari satu sisi saja, sehingga kalau peraturan itu kan mau nggak mau kamu harus mau gitu. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kan sudah istilahnya disepakati satu kelas, timbul dari mereka sendiri yang membuat keyakinan tersebut, sehingga diharapkan mereka juga akan konsekuen dengan apa yang mereka buat. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pendapat dari yang. Terima kasih Bu Rima. Rima sudah pernah membuat keyakinan kelas dalam kelas? Sudah. Baik. Betul ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh sepihak atau dibuat oleh gurunya saja. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara satu
masih ada yang negatif. Kata-kata negatif itu seperti apa ya? Seperti tidak boleh, jangan, nah, seperti itu. Tapi kalau kalian kelas sudah menggunakan kata-kata yang positif. Contoh peraturan kelas, misal jangan berisik. Nah, untuk kalian kelasnya mungkin bisa juga menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya berbicaralah dengan tenang, atau saling menghormati sesuai dengan. Nah, keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Jadi kemudian lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas yang lain, apakah sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Sudah ya. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas yaitu pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, contohnya tadi kalau peraturan tidak boleh berisik, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau keyakinan kelas itu ya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, saling menghormati dan menghargai, kemudian menjaga kebersihan seperti itu. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ini sama tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti tadi ya. Misal jangan berisik diganti menjadi berbicara dengan tenang atau saling menghargai. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas pendapat. Jadi contohnya pembuatan keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu wali kelas yang masuk ke dalam kelas itu setiap anak kan mempunyai nilai yang diyakini sendiri ya, yang berdasar tadi misal menghormati, jujur, bertanggung jawab dan lain-lain. Nanti satu anak itu mendapatkan satu kertas post-it, kemudian menuliskan keyakinan apa yang ingin mereka terapkan di dalam kelas. Setelah itu nanti anak menempelkan di dalam kertas yang ada di depan ruangan. Nah, setelah itu kita sebagai wali kelas mensortir. Mungkin dari beberapa anak itu ada yang menuliskan yang sama. Nah, ini untuk ini keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi tugas kita sebagai wali kelas menyortir pernyataan dari anak yang sama. Misal sama-sama bertanggung jawab dan nanti pilih salah satu saja. Seperti itu. Kemudian harus ada kesepakatan antara satu kelas. Tidak boleh hanya dari pihak guru saja yang memberikan. Gitu ya, itu namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kemudian harus ditaati di seluruh warga kelas. Seperti itu. Nanti setiap anak bebas mencurahkan pendapatnya mengenai keyakinan atau kebajikan yang ada dalam hati mereka masing-masing dari kelas. Itu cara pembentukan keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sebagai guru kita perlu melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu ya, memahami dampak dari tindakan mereka dan kembali ke jalur yang benar dengan cara yang mendukung pengembangan diri. Jadi sebelum dulu ketika kita menangani suatu masalah anak, kita tidak boleh menjudge anak, langsung mendukung anak bahwa apapun yang mereka lakukan itu mereka memiliki tujuan tertentu, tujuan sendiri. Nah, kita sebagai guru harus melakukan proses atau tahapan-tahapan restitusi seperti restitusi. Itu apa tahapan yang pertama, itu
selanjutnya melakukan tindakan berikutnya. Nah, jangan langsung membuat anak drop. Nanti anak tidak mau bercerita, tidak mau menyelesaikan masalahnya. Misal tantrum, ya kita tunggu sampai anak dulu, baru nanti kita stabilkan identitasnya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak mengetahui bahwa tindakan yang ada tindakan yang salah, kita menguatkan anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada hubungannya dengan keyakinan tadi. Kita tanyakan, apakah perbuatan yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalau tidak, lalu bagaimana? Jadi menuntun anak untuk mencari jalan keluar atau mencari solusinya sendiri. Nah, ini contohnya mencampurkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak bisa belajar dari kesalahannya dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini. Contohnya apa? Contohnya menstabilkan identitas. Nah, ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh guru ketika menangani anak. Misal, anaknya sering terlambat atau tidak masuk sekolah terus. Gurunya tidak tahu. Kemudian pada saat anaknya berangkat, kita panggil anak itu tersebut dengan jangan langsung menghakimi anak itu. Kita cari dulu kebutuhan dasarnya apa yang dia kebutuhan. Kemudian kita cari alasannya apa. Dengan cara ini kita tenangkan anak itu. Kemudian misal mereka mengaku kesalahannya, kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita ayam-ayam dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi buat anak itu tenang dulu. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian setelah melakukan menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Itu apa? Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasarnya. Jadi anak itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi itu apa? Mereka melakukan hal tersebut. Nah, di sini guru setelah memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, guru bisa mengatakan hal begini. Padahal kamu bisa melakukan hal begini dari ini ya, tapi kamu hebat tidak melakukan itu. Misal berantem. Nah, kita panggil, kemudian kita setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang seperti ini ya, sebenarnya kamu yang bisa memukul sebenarnya, tapi kamu tidak melakukan itu, kamu hebat. Oke. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari tahu dulu, baru kita gali dulu alasannya apa. Mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai aturan tadi. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kita buat anak mereka nyaman dulu. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Soalnya tadi kan setiap kelas mempunyai keyakinan sendiri ya. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biarkan anak mencari solusinya sendiri, biarkan anak menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu tadi. Nah, contohnya apa yang kita sampaikan, kita tanyakan. Misal anaknya tadi terlambat masuk kelas, jadi kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Misal keyakinan kelas itu adalah tepat waktu, disiplin. Sama tidak dengan keyakinan kelas kita yang kamu lakukan itu. Misal tidak, nah kalau tidak apa keyakinan kita katakan disiplin. Nah, lalu nilai-nilai apa yang kita disepakati bersama? Misal disiplin. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan agar kamu nanti bisa disiplin? Jadi menuntun anak untuk mencari solusinya sendiri atas masalah itu. Itu nilai itu sebenarnya segitiga yang disini tidak serta-merta langsung mendukung anak. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi, kemudian alasannya apa anak melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya. Oke, lanjut. Oke.
Ibu, tadi salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi ya. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, menenangkan anak terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga kita adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita membuat anak itu untuk mencari tahu solusinya sendiri atas masalahnya. Gitu ya. Kemudian kita akan praktik melakukan segitiga restitusi. Nanti saya akan membagikan kertas, kemudian nanti ada yang menjadi murid dan menjadi guru. Salah satu saja nanti yang maju mempraktikkan praktik segitiga restitusi. Itu kan Bapak Ibu. Baik, silakan dibaca dulu ya Bapak Ibu. Di situ ada beberapa kasus dan masalah yang akan kita tangani menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap tadi. Yang pertama menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita menenangkan anak terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menanyakan apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Ada yang sudah siap maju, Bapak Ibu? Mungkin belum ada data apa lagi. Bisa siap maju? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dan Pak Rivaldi akan mempraktikkan yang telah diajarkan oleh Bu Dita tadi tentang segitiga restitusi. Di sini kami memerankan guru dari siswa nih Pak Rivaldi. Ya, Pak Rivaldi sebagai siswanya dan saya sebagai guru. Pura-puranya ya Bapak Ibu. Arga, tadi Ibu mendengar laporan dari Bapak Robi yang mengajar di jam pertama dan juga Bapak Ibu guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Seingat kamu sudah berapa kali terlambat nak? Sudah 4 kali Bu. Lalu Ibu boleh tahu alasannya? Karena tadi malam saya bangun kesiangan. Tadi pagi saya bangun kesiangan karena malamnya setiap malam saya membantu orang tua jualan di angkringan. Oh begitu. Ibu mengerti bahwa kamu membantu orang tua dan itu juga hal yang penting dan menunjukkan bahwa kamu peduli kepada keluargamu. Ya Bu, saya kasihan karena orang tua jual di angkringan sendiri, jadi merasa kecapean. Baiklah, kamu pasti punya alasan untuk terlambat. Tetapi ketika kamu terlambat itu mengganggu kegiatan belajar mengajar dan mengalihkan perhatian teman-temanmu. Ini juga membuat kamu ketinggalan materi yang penting loh. Sekarang kita cari solusi bersama ya. Baik Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Soal kedisiplinan. Baik, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ketika berangkat sekolah? Saya akan memasang alarm untuk bisa bangun lebih awal seperti itu.
Baik Arika, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Demikian Bapak Ibu, berita seperti itu yang telah kami buat. Karena beberapa kalian yang melakukan kegiatan visinya, terima kasih ya oleh guru kembali. Baik Bapak Ibu, tadi Bunama dan Pak Rikodi sudah mempraktikkan segitiga restitusinya dan sudah melaksanakan 3 tahapan segitiga restitusinya ya. Yang pertama tadi apa Pak Ibu? Menstabilkan identitasnya. Jadi berbuat baik kalau membantu orang tua itu tidak apa karena itu adalah hal yang penting untuk keluarga. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi, kita berada di ujung penghujung acara. Ada bentuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi. Kemudian yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, berdoa dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan, kemudian acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itu tadi diseminasi dari Ibu Dita Haniasuti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dita Haniasuti yang telah memberikan ilmunya dari CDP atau calon guru penggerak ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Dita Hani tadi bermanfaat untuk kita semua sebagai guru. Kita bisa menerapkan budaya positif tadi di dalam pembelajaran kita sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, acara hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan selama saya memandu acara pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang kita laksanakan kemarin. Kalau kemarin kita baru membuat peraturan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Kalian pernah mendengar sebelumnya keyakinan kelas itu apa? Sudah pernah belum? Belum. Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu kan biasanya yang membuat gurunya. Nah, kalau keyakinan kelas itu nanti yang membuat kesepakatan antara beberapa orang di dalam kelas itu. Nah, lalu ada lagi untuk keyakinan kelas ini yang ditulis adalah atau yang ditempel itu nanti adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang kalian yakini ada pada diri kalian. Misal kalian ingin di dalam kelas itu nyaman, berarti nilai apa nanti yang ingin kalian mendapatkan saling menghargai. Untuk membuatkan keyakinan kelas itu nanti tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Bagaimana kata-kata yang negatif? Kalau peraturan kelas itu kan ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, gitu. Kalau keyakinan kelas itu nanti menggunakan kata-kata yang positif, lalu tidak boleh ada kata dilarang
tidak boleh berisik, betul. Nah, untuk kegiatan kelasnya mungkin berbicara dengan tertib, berbicara dengan tenang. Nah, jadi menggunakan kalimat-kalimat positif atau kalimat-kalimat yang tidak ada kata tidak, jangan, tidak boleh, gitu. Paham ya? Misal dilarang telat, masuk ke kelas, kira-kira kelas atau kata-kata positif dari kata dilarang masuk, dilarang terlambat itu apa? Sama. Dengan nilai-nilai yang kebajikan dari nilai-nilai yang baik, bisa berupa disiplin. Jadi kan dilarang terlambat sama dengan disiplin, gitu. Nah, dan kelas dibentuknya dengan kata-kata itu. Misal tidak boleh mencontek atau tidak boleh meniru karya teman. Nah, kira-kira jadi peraturan kelas yang negatif itu kalau dirubah menjadi keyakinan kelas tidak negatif, seperti itu. Paham? Nah, nanti jika paham, nanti kalian semua ibu beri kertas post-it. Nah, kalian menuliskan kira-kira yang ingin kalian rasakan di dalam kelas ini apa? Dengan nilai-nilai kebajikan tadi, atau kreatif, atau kejujuran, atau saling menghargai dan lain-lain. Jadi tidak boleh menggunakan kata apa? Tidak, terus jangan. Paham ya? Nanti cukup menuliskan satu saja. Setiap anak itu satu. Jika sudah selesai, baru ditambah di sini. Paham ya? Ini berikan ke belakangnya. Karena kemarin kita masih benar-benar boleh menggunakan dilarang bullying, tidak boleh bertindak terusnya kelas. Yang kata-kata itu bisa diubah dengan kalimat-kalimat positif. Bisa. Udah ada apa bebas.
pertama, saling menghargai dan menghormati. Setuju? Kemudian keharmonisan. Keharmonisan itu berarti apa? Tidak ada berantem-berantem, tukaran, dan lain-lain ya. Setuju? Bertanggung jawab. Setuju? Kejujuran. Kreativitas. Rasa nyaman. Setia kawan. Saling rukun. Nanti sama dengan keharmonisan ya, tadi ya. Ini nggak usah. Kemudian kedisiplinan. Kebersihan. Yang terakhir, membangun hubungan yang sehat dan positif. Oke, kalau setuju berarti ini keyakinan kelas kita atau kesepakatan yang sudah kalian sepakati. Jadi tolong untuk dijalankan dan kalian berarti harus bisa bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas ini. Itu ya. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak? Jika tidak,